Oke, teman-teman, selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Terima kasih Ali, Malik sudah hadir tepat waktu. Eh, nggak apa-apa, kita bertiga aja ya. Yang penting belajar, benar kata Malik tadi. Oke, semoga teman-teman masih semangat terus ya ngikutin kelas Visual Programming. Soalnya materinya masih banyak banget, teman-teman. Jadi yang teman-teman pelajari itu baru sepertiganya aja sebenarnya. Baru sepertiganya aja. Teman-teman masih bisa belajar banyak dan bisa buat game yang lebih keren-keren lagi. Oke, kakak langsung share screen aja. Oke, teman-teman. eh Hari ini kita akan belajar tentang derajat ya, teman-teman ya. Minggu lalu, kalau teman-teman ingat, kakak ada kesalahan sedikit ya. Jadi kita ketuker materinya. Harusnya minggu lalu tuh belajar ini. Nah, tapi kakak kelebihan satu materi. Tapi nggak apa-apa, karena dua materi itu dua materi yang berbeda. Jadi artinya bisa memahami materinya sendiri-sendiri begitu. Jadi kita belajar materi yang harusnya minggu lalu dan minggu lalu belajar materi yang harusnya minggu ini gitu. Maaf ya, kakak sedikit salah kemarin. Oke, teman-teman. Ada yang tahu derajat itu apa? Suhu. Suhu. Betul. Ada yang punya jawaban lain selain suhu? Selain suhu apa ya? Apa ya selain suhu? Ada yang punya jawaban lain selain suhu? Derajat itu apa? Gak ada. Nggak apa-apa, teman-teman. Derajat, benar. Suhu juga Satuan sudut. satuan sudut. Nah, itu dia Ali, mantap. Satuan sudut ya. Hari ini kita akan belajar tentang satuan sudut. Betul sekali. Gitu. Ada yang sudah belajar tentang derajat atau sudut di sekolahnya? Kalau Malik kelas berapa? Dua. Kelas 2. Kalau Nanti Ali, nanti Juli mau kelas 3. oke. Kalau Ali, Kelas 2. kelas 2 juga. Harusnya belum ya, belum belajar ya. Hmm. Nah, berarti congratulations buat Malik dan Ali. Belajar duluan nih tentang derajat dibandingkan teman-teman lainnya di sekolah. Gitu. Kakak usahakan kalian berdua akan paham tentang derajat ya. Jadi nanti ketika sudah masuk sekolah, Malik dan Ali udah paham nih tentang derajat. Nanti pas belajar di matematika, harusnya ini belajarnya di matematika ya. Pas gurunya jelasin, aku udah paham, Bu Guru, Pak Guru gitu. Jadi nanti pas ngerjain soalnya bisa mantep gitu ya. Oke, hari ini kita akan belajar atau kita akan mempelajari bagaimana caranya sprite itu bisa berputar. Oke, sebelum kakak lanjut, masih ingat sprite itu apa? Kita libur 2 minggu nih, jangan sampai sprite aja lupa teman-teman. Sprite itu apa? Karakter. Betul, mantap. Karakter ya. Kalau di Scratch kita sebut karakter itu sprite. Nah, kenapa disebut sprite? Karena karakternya bisa diprogram. Jadi di Scratch itu banyak karakternya, teman-teman. Biasanya di background juga ada karakter, misalnya background di kamar ya. Ada background di kamar kan. Di situ kan ada lemari, ada tempat tidur, tapi karakter-karakter tersebut tidak bisa diprogram. Nah, sedangkan karakter yang bisa diprogram kita sebut sebagai sprite gitu ya. Jadi kita bisa membuat sprite itu berputar, teman-teman, dengan menggunakan konsep derajat.
Nah, habis itu kita juga akan tentu saja mempelajari apa itu derajat. Seperti yang sudah disebutkan oleh Ali tadi, derajat itu sudut ya, sudut, sudut derajat. Nah, oke, tapi biar lebih mudah teman-teman, kakak akan menganalogikan atau menganggap bahwa sudut itu sebagai jam ya teman-teman ya. Ada yang tahu jam itu ada berapa angka? 12 angka. 12 angka, betul. Nah, yang teman-teman lihat saat ini adalah jam ya. Dari jam 1, jam 2 sampai jam 12 gitu. Nah, kita akan memanfaatkan jam sebagai analogi atau contoh dari sudut gitu ya, teman-teman ya. Analogi itu apa ya? Perumpamaan ya, perumpamaan sudut. Oke. Nah, info pertama teman-teman. Kalau misalnya satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh, jadi sudut itu tidak harus berbentuk ada sudutnya. Bisa juga nggak ada sudutnya. Kalau nggak ada sudutnya artinya satu lingkaran penuh gitu ya. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Nah, teman-teman perlu ingat ini ya. Satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Taunya dari mana, Kak, 360 derajat? Nah, Kakak juga nggak tahu. Ada seorang ahli matematika yang menemukan bahwa satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Dan akhirnya pengetahuan itu diadaptasi atau dipahami oleh seluruh masyarakat dunia gitu ya. Jadi satu dunia ini bersepakat bahwa satu lingkaran penuh itu derajatnya adalah 360. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya satu lingkaran penuh, setengah lingkaran kira-kira berapa derajat, teman-teman? Di sini Malik sama Ali udah belajar perkalian dan pembagian belum? 108. 108 apa? 108 derajat. Kurang tepat. Kurang tepat. 180 derajat. Betul, mantap. 180 derajat ya. Dapatnya dari mana? 360 bagi 2. Wah, ini bundanya nih yang belajar nih. Beneran. Ya, betul, betul. 180 derajat itu 360 dibagi 2 gitu ya. Makanya setengah lingkaran itu sudutnya adalah 180 derajat, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman masih bingung, dapatnya dari mana, Kak? Ya udah, pokoknya kita ikutin aja ya. Ada ahli matematika yang nemuin itu gitu, teman-teman. Kita percaya aja gitu. Karena ini sudah menjadi ilmu umum ya, ilmu umum yang semua orang, semua ahli matematika bersepakat gitu. Oke, Kakak izin minum sebentar. Oke. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, gini ya, setengah lingkaran itu 180 derajat. Kalau satu lingkaran itu 360, maka setengahnya artinya 360 dibagi 2. 360 dibagi 2 adalah 180. Oke. Kalau misalnya setengah lingkaran 180, kalau seperempat lingkaran berapa? Seperempat itu berarti setengah dibagi 2 ya. Nah, ini seperempat, teman-teman. Nah, ini seperempat. Nah, kira-kira berapa derajat? 90 derajat. 90 derajat, betul. Nah, nanti teman-teman misalnya belajar sudut, biasanya ada juga istilah segitiga siku-siku. Nah, siku-siku itu apa? Siku-siku ini. Siku-siku itu ini ya, yang segitiganya itu memiliki 90 derajat. Gitu. Nah, 90 derajat. Kalau kita tarik garis, ini bentuknya segitiga kan ya. Nah, siku-siku itu ini. Gitu. Siku-siku itu segitiga yang memiliki sudut 90 derajat. Oke, kita fokus ke derajatnya dulu ya. Ke sudutnya dulu. Seperempat lingkaran itu 90 derajat, teman-teman. Betul sekali. Naiknya ke hotel. Nah, dapatnya dari mana 90 derajat? Dapatnya dari setengah lingkaran dibagi 2. Setengah lingkaran itu 180 derajat. Kalau seperempat lingkaran berarti 90 derajat. Atau bisa juga dari satu lingkaran dibagi 4. Kamu di tempat sapi ya? Satu lingkaran dibagi 4 itu 100. Oh iya, kakak di tempat sapi nih.
Satu lingkaran penuh dibagi 4 itu 90 derajat gitu ya. Kalau satu lingkaran penuh itu 360 dibagi 4 artinya 90. Oke, teman-teman kalau misalnya belum paham tentang perkalian atau pembagian nggak apa-apa. Tapi udah belajar belum Malik sama Ali di sekolah? Perkalian pembagian. Kalau Sudah ya? aku mau ke Belum. hotel. Oh, Kalau aku belum. mau ke hotel. Belum aku. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum, Kayaknya udah dah. udah ya. Oke, kalau belum Akunya nggak apa-apa. Nanti kayaknya udah deh. Udah ya. nanti teman-teman bisa pakai kalkulator atau minta bantuan ayah atau bundanya ya tentang Kayaknya aku pembagian. Oh, adanya Malik udah ya? Keren sekali. Jangan-jangan adanya Malik udah kuliah nih? bukan. Belum. Bukan. Oke. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, disinilah kita akan memanfaatkan fungsi jam ya teman-teman ya. Fungsi jam. Nah, kalau teman-teman lihat 90 derajat ini, itu kan jarumnya dari angka 12 sampai angka 3 ya. Nah, di sini oke, sebelum kakak lanjut ke jam, di sini ada yang belum bisa baca jam? Sudah bisa baca jam analog? Jam dinding? Bisa. Bisa ya? Ali bisa baca jam? Ali bisa baca jam? Jam 1 sampai jam 12. Jam 1 sampai Sekarang jam aku 12. itu loh. Ya, betul. Jam itu ada 12 jam. Tapi baca jam bisa gak, Ali? Baca jam dinding bisa gak? Jam analog. Kalau adek, Sampai kalau 24 kakakku belum. pintar gak? 13 sampai 24. 24 belum. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena di sini kita perlunya sampai dari angka 1 sampai 12 saja. Oke, Ya. berarti udah bisa ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kita lanjut berarti ke jam ya. Di sini 90 derajat itu jarumnya dari angka 12 sampai angka 3. Nah, kira-kira itu ada berapa jam, teman-teman? Ayo, kira-kira ada berapa jam? Ayo, ada yang tahu? Ada 3 jam. Betul, mantap. Oke, kalau teman-teman bingung ya cara bacanya, kok 3 jam Kak? Ini kan ada 4 nih. Jarumnya kan dari angka 12 ke angka 3. Tapi kalau dari angka 12 ke angka 3 tuh harusnya ada 4 jam. Ini 1, 2, 3, 4 4. gitu ya. Ada 4 jam. Kenapa kok bisa 3 jam? Padahal angkanya nih ada 4. Nah, sini kakak ajarin. Cara bacanya bukan angkanya ya teman-teman ya, tapi jarak antar angka. Misalnya nih, kita mulai dari angka 12. Kita mulai dari sini. Dari angka 12 ke angka 1, itu kita hitung 1. Gitu ya. Dari angka 1 ke angka 2, itu kita hitung 2. Dari angka 2 ke angka 3, itu kita hitung 3. Gitu. Makanya di sini ada 3 jam, bukan 4 jam. Jadi yang kita hitung itu bukan angka dari jamnya, tapi jarak antar angka. Di sini jarak antar angkanya ada 3. 1, 2, 3. 3. Makanya kita sebut di sini 3 jam. Oke, sampai sini sudah paham? Jadi kalau misalnya eh gini, dari angka 7 ke angka 9 ada berapa jam? 2 jam. 2 jam. Jam, betul. Karena di sini jarak angkanya ada 2. 1, 2. Yang kita hitung jarak angka ya, bukan angkanya. Gitu ya. Oke. Malik sudah paham? Paham, paham. Paham. Ali? Belum. Belum. Apa yang belum paham? Boleh tanya kalau belum paham. Paham, Kak. Paham ya? Hmm. Oke. Kalau paham kakak tes.
Oke, kakak tes Malik dulu kalau gitu ya. Sebentar. Kalau dari jam 4 ke jam 7 itu ada berapa jam, Malik? Jangan nanya. Ayo. 2 jam. 2 jam. 2 jam? Kurang 3 tepat. jam. 3 jam. 3 jam. Yang dihitung jarak jamnya ya, jangan angkanya. Atau Iya. bisa aja dihitung angkanya nanti kurang satu misalnya. Kalau mau hitung angkanya ya, di sini ada 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ya udah, 4 angka dikurang satu berarti 3. Nah, berarti 3 jam. Atau lebih tepat ya kita hitung jarak antar jamnya aja. 1, 2, 3. Berarti ada 3 jam gitu ya. Oke, sekarang Ali. Dari jam 6 sampai jam 10. Ada berapa jam? 4 jam. Betul, mantap. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, Mm-mm. kakak rasa sudah paham Malik dan Ali. Oke, karena di sini ada 3 jam teman-teman. 90 derajat itu ada 3 jam. Nah, kita umpamakan satu satu apa? 1 jamnya itu memiliki satu derajat tertentu ya. Nah, Iya. kalau misalnya 90 derajat itu 3 jam, artinya kalau 1 jam itu berapa derajat? Berarti 90 bagi 3 berapa? 30. 300. 30. Oh, 30 ya. 30 betul sekali. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, 1 derajat itu 30. 1 jam itu 30 derajat, sorry. 1 jam itu 30 derajat. Nah, oke. Di Scratch, teman-teman cukup paham ini saja. 1 jam itu 30 derajat ya. Teman-teman cukup paham ini saja. Harusnya teman-teman sudah bisa, nantinya sudah bisa mengerjakan game-game yang ada di Scratch. Begitu. Oke. Jadi teman-teman ingat ya, 1 jam itu 30 derajat. Kalau 3 jam berapa derajat? 90. Hah? 90. 90, betul. Kalau 4 jam? 120. Betul, mantap. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kakak tes terakhir ya. Kakak tes. Nah, sekarang teman-teman jawab menjadi derajat ya. Oke, dari Ali nih sekarang, dari Ali. Kalau dari jam 6 sampai jam 11, berapa derajat? Jam 6 sampai jam 11, berapa derajat? 150. 150, tepat sekali. Karena ada 5 jam ya. Ya. 5 jam kali 30, 5 kali 30 adalah 150. Oke. Sekarang Malik. Dari jam 3 sampai jam 8. Berapa, Malik? Dari jam 3 sampai jam 8. Dilihat dulu itu ada berapa jam, terus dikali 30. 150. Betul, mantap. 150 juga ya. Gitu. Gampang ya? Oke, easy peasy nih kayaknya nih Malik sama Ali. Keren. Oke, congrats Ali dan sudah paham derajat. Jadi nanti pas di sekolah udah easy peasy gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan masuk ke dalam gamenya teman-teman. Pemahaman teman-teman tadi tentang derajat akan kita praktekkan terlebih dahulu di game ini ya, game Robot Mars. Jadi di sini kita ditugaskan untuk menghancurkan tanaman jahat dan juga menumbuhkan tanaman baik, teman-teman, atau tanaman yang masih kecil ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada, sebentar, kakak ambil kuas dulu. Nah, di sini ada tanaman jahat ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada tanaman yang punya gerigi di mulutnya, itu adalah tanaman jahat. Nah, tanaman jahat itu harus kita hancurkan, teman-teman. Ya, tugas kita di sini adalah hancurkan tanaman yang jahat. Oke. Jadi setiap teman-teman melihat tanaman jahat itu harus dihancurkan. Atau teman-teman juga tinggal baca aja nih di sini perintahnya. Perintahnya kita harus menghancurkan satu tanaman gulma. Tanaman. Tanaman gulma itu tanaman jahat ya artinya ya. Oke. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan apa maksud dari perintah-perintah ini. Di sini ada dua perintah ya, turn clockwise to sama turn counter clockwise to. Kira-kira ada yang tahu gak artinya apa? Kalau turn clockwise to artinya apa? Arah jarum jam, berlawanan jarum jam.
Ada yang tahu teman-teman? Turn clockwise itu artinya apa? Oke, kakak kasih tahu ya. Kalau turn clockwise itu artinya adalah bergerak searah jarum jam, gitu ya. Bergerak searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, misalnya ini jam 12, ya. Ini jam 12, ini jam 1, terus ini jam 11. Nah, kira-kira kalau searah jarum jam dari angka 12, dia bergeraknya ke angka 1 apa ke angka 11? 11. 11? Satu. Satu. Satu ya, ke arah 1. Berarti dia ke kanan apa ke kiri? Kanan. Kanan, betul sekali. Ke kanan. Ke Berarti dia kiri. bergeraknya ke arah kanan. Ya, kalau turn clockwise itu bergeraknya ke arah kanan. Udah, teman-teman cukup ingat aja. Kalau turn clockwise itu bergerak searah jarum jam, artinya bergeraknya ke arah kanan. Kalau counter artinya berlawanan ya. Bergerak berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan artinya bergeraknya ke angka mana? 11 apa 1? 11. 11, betul. Berarti dia bergeraknya ke kanan apa ke kiri? Kiri. Kiri, mantap. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi cukup pahami itu aja. Kalau turn clockwise itu berarti bergerak searah jarum jam, Halo kakak, ya ke kanan. Halo Javier. Wah, baru datang nih Javier ya. Oke, pas banget nih Javier nih. Kita baru mulai katanya game. ibuku kan jam 10, jam 11 karena jam 10 lainnya Jam 10 WIB. Javier di mana? di gunung. Wah, jauh sekali. Oke, Javier langsung ikutin aja ya. Oke. Nah, Javier di sini kita ada dua perintah. Pertama, turn clockwise to itu artinya bergerak searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu dia ke angka 1 apa ke angka 11? Searah jarum jam. Javier. Malik sama Ali udah paham nih. Ke arah angka 1 apa angka 12? Apa angka 11? Misal dari angka 12. Ke angka 1 ya. Berarti kalau turn clockwise itu bergeraknya ke angka 1. Kalau angka 1 tuh bergeraknya ke arah kiri apa kanan, Javier? 1, 11 nih. 1, 11. Kalau ke angka 1 dari angka 12 itu ke kanan apa ke kiri? Javier, Kanan. kanan, betul. Nah, kalau turn clockwise tuh artinya bergeraknya nanti ke kanan ya. Jadi ini ada tembakan, nanti dia bergeraknya ke kanan. Gitu. Kalau turn counter clockwise tuh dia berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti dia bergeraknya ke angka 1 apa angka 11 kalau counter? Javier. Hmm, Tadi kan turn clockwise tuh bergeraknya ke angka 1. Kalau counter artinya ke angka berapa? 1 apa? 11. 11, betul. Nah, kalau ke angka 11, dia bergeraknya ke kanan apa ke kiri? Aduh. Kanan apa kiri? Kalau 1 kanan, berarti 11? kanan ke kiri. 11 Ke kiri. 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 Itu ya, kiri. Oke. Jadi intinya adalah kalau turn clockwise itu dia Iya. tembakannya akan bergerak ke arah kanan. Kalau counter clockwise tuh dia bergeraknya ke arah kiri. Oke, teman-teman cukup ingat itu aja. Oke, kita lanjut. Repeat sudah kita pelajarin ya. Repeat harusnya masih ingat. Terus ada perintah destroy dan water. Kalau destroy artinya apa? Ada yang tahu nggak? Laser. Laser. Ada yang punya jawaban lain? Hancur. Hancur, betul. Destroy itu artinya hancurkan gitu ya. Ah. Artinya kita harus menghancurkan ya. Di sini kan perintahnya hancurkan. Nah, berarti kita pakai perintah destroy nanti. Kalau disuruh menanam atau menumbuhkan, kita akan pakai perintah water gitu ya. Water. Betul, water. Oke, sekarang kakak mulai kerjakan ya. Kakak contohkan bagaimana cara mengerjakan gamenya, teman-teman. Nah, di sini kita harus menghancurkan satu tanaman gulma. Nah, tanamannya itu ada di angka jam berapa, teman-teman, harusnya?
12. 12, betul. Terus tembakannya menghadap angka berapa? 12. 12 juga. Artinya dia perlu bergerak apa enggak? Nggak perlu. Nah, kalau nggak perlu berarti langsung saja kita pakai perintah destroy di sini. Gitu. Langsung saja kita pakai perintah destroy. Kalau kakak pencet, oh, langsung dihancurkan tanamannya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak tahu ini Kak. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Sudah paham ya? Nomor 1 gampang ya. Kita nggak perlu bergerak tembakannya. Jadi pakai perintah destroy aja. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor 2. Nah, sekarang di sini kita harus menemukan tunas kecil dan siram ya. Temukan tunas kecil dan siram. Nah, kira-kira nih dari ada 12 tumbuhan di sini, ada tanaman kecil apa enggak? Ada Ada ya. Nah, tanaman kecilnya di angka berapa, teman-teman? 1. 1. 1. Betul ya. Di angka 1 di sini. Nah, karena dia ada di angka 1, artinya dia harus bergerak ke arah mana? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan. Berarti kalau kanan pakainya turn clockwise tuh. Nah, Restu. tadi 1 jam itu berapa derajat? 30. 30. 30 ya, 1 jam itu 30 derajat. Nah, di sini sudah ada nih angka 30. Kalau kakak klik, di sini ada angka 30, angka 60, 90, 120, 150, dan 180. Jadi ini kelipatan 3 ya. Di sini ada kelipatan 3. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ingin bergerak ke kanan, ya kita tinggal ke angka jam 1 berarti 30 gitu ya. Kalau ke angka jam 5, dia bergeraknya berapa derajat? Ke angka jam 5, ada berapa jam berarti? 120. 100 berapa? 120. 20 kurang tepat. Kalau 120 itu ke angka jam 4. 180. Kalau 180 itu ke jam 6 karena setengah lingkaran dia. Berarti 150, 60. betul. Karena di sini harusnya ke angka 1 aja jadi kita cukup 30. Nah, setelah nih kita cek dulu ya, apakah benar nih tembakannya bergeraknya ke angka 30. Nah, sudah benar nih arahnya ya, sudah tepat. Nah, karena kita di sini disuruh menyiram, ya kita sudah menemukan nih tunas kecilnya ada di angka 1 dan kita harus siram. Nah, berarti kita pakai perintah apa teman-teman untuk menyiram? Water. Water. Betul, pakai perintah water gitu ya. Udah kayak gini aja teman-teman. Sekarang kalau kakak jalanin, cuy, 10. nah, sudah tumbuh dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Sudah paham? Paham nggak? Kalau belum Lanjut. paham tanya teman-teman. Kalau belum paham tanya. Mumpung waktunya bertanya. Sudah paham ya? Kalau diem aja kakak anggap sudah paham. Oke, semoga sudah paham beneran. Kalau gitu kita lanjut soal nomor 3. Nah, sekarang di sini kita harus menghancurkan satu tanaman berbahaya dan menumbuhkan satu tanaman baik. Gitu. Menumbuhkan satu tanaman berbahaya dan menghancurkan satu tanaman baik. Oke, teman-teman. Tanaman berbahayanya ada di angka berapa? 9. 9, betul. Tanaman baiknya yang harus ditumbuhin ada di angka 8. 8. Betul ya, di sini dan di sini. Nah, tembakannya sudah berada di menghadap angka 9. 9. jadi tidak perlu bergerak ya. Artinya langsung saja nih kita hancurkan. Gitu, pakai destroy. Nah, habis itu sekarang kita setelah menghancurkan harus menumbuhkan satu tanaman baik. Nah, karena kita harus bergerak menuju tanaman Pakai baik, baju. artinya kita harus bergerak kira-kira berlawanan arah jarum jam apa searah jarum jam? Kalau dari angka 9 ke angka 8. Dia bergeraknya
Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Ke kiri, betul. Kalau ke kanan dia ke angka 10. Kalau ke kiri dia ke angka 8 gitu ya. Berarti pakainya yang ini, turn counter clockwise tuh. Nah, dia dari angka 9 ke angka 8 itu berapa jam? 1 jam. 1 jam. Berarti kalau 1 jam berapa derajat? 30 jam. 30. Nah, di Derajat. sini sudah ada 30 derajat. Jadi kita pilih aja 30. Habis itu kita tumbuhkan tanamannya menggunakan perintah water. Water. Gitu ya. Oke, sekarang kakak jalankan. Semprot. Ke. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kakak langsung lanjut nomor 6 ya. Nah, di sini kita harus menumbuhkan ya, teman-teman ya. Menumbuhkan tanaman-tanaman yang belum tumbuh nih. Ada ada berapa, teman-teman? Tanaman yang belum tumbuhnya. Coba dicek. Ada 4. 4. Ada Ada 4, 4, Kak. betul. Di angka berapa aja? 12, 9, 6, 3. Betul. 12, 9, 6, 3 gitu ya. Oke. Nah, kalau kayak gini, kakak jelasin ya, teman-teman ya. Karena di sini ada 4 tanaman yang jaraknya itu sama semua ya. Dari tanaman pertama ke tanaman kedua. Misalnya ini ada 4 tanaman. Kakak gambar dulu sebentar. Oke. Ini sorry. Ulang. Ini tanaman 1, tanaman 2, Udah pakai baju nih. tanaman 3, tanaman 4 ya. Ini ada 4 tanaman ya, teman-teman ya. Nah, jarak dari tanaman 1 ke tanaman 2 itu berapa derajat, teman-teman? 30. Berapa? 30. 30. Bukan jam, tapi tanaman. Dari tanaman 1 ke tanaman 2, 2, ini berapa 3. derajat? Derajat. Ayo, berapa derajat dari tanaman 1 ke tanaman 2? 180. Kurang tepat, kebanyakan. 90. 90, betul. Dari tanaman 2 ke tanaman 3, tanaman 2 ke tanaman 3, berapa derajat? 90. 90 juga, betul. Dari tanaman 3 ke tanaman 4, 90. 90. 90 juga. Dari tanaman 4 ke tanaman 1, 90. 90. betul. Berarti di sini ada 4 tanaman yang memiliki jarak sama ya. Berarti kita bisa memanfaatkan perintah repeat di sini, teman-teman. Kita bisa memanfaatkan perintah repeat. Oke. Nah, tapi karena tembakannya ini sudah berada di tanaman pertama, jadi langsung saja nih kita kasih water. Water. Nah, habis itu baru kita Ada 4. gerakin ya, kita gerakin tembakannya menuju tanaman kedua dari tanaman pertama. Nah, tadi kan jaraknya berapa? Masih ingat gak? Jarak antar tanamannya berapa? 90. 90 derajat gitu. Jadi kita bisa pakai dua nih, antara turn clockwise tuh atau turn counter clockwise tuh, sama aja harusnya ya. Tapi kita pakai yang turn clockwise tuh aja. Dan tadi jarak antar tanaman adalah 90 derajat. Nah, habis itu repeatnya kita atur. Di sini ada berapa tanaman? Ada 4. tanaman, teman. 4. 4. Berarti repeatnya berapa kali? 4. 4 kali gitu ya. Oke, gini doang teman-teman. Harusnya dengan sedikit analisa dan kreativitas kita akan mudah ngerjain soal nomor 6 nih. Oke, sekarang kakak coba jalanin. Semprot. 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 Gitu. Gampang ya? Sampai sini ada pertanyaan? Harusnya ini easy peasy juga, teman-teman. Susah. Susah. Yang kejam. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang silahkan teman-teman buka website Algorithmics-nya sambil di-share screen.
Dan kerjakan nomor Dulu mana lesson chapter 3 nomor 7, laser dan tanaman judulnya. Yes. Next siapa dulu? Share. Share. Keren. Bisa jualan kopi. Ini. Ini. Buka. Yang berapa? Lesson berapa? Ini yang udah. Nice to yes. Water. Ini kamu mau close kan? Hah? Enggak. Close kan? Mau close. Wah, Ali udah ngerjain nih ya. Oke, boleh dilanjutin aja kalau gitu. Oke, Javier dikerjakan soalnya ya. Atur avatarnya nanti aja. Buka tab course. Oh, kenapa nih? Oke, coba kakak remote ya, Javier ya. Approve, approve dulu. Kayaknya salah buka nih, Javier. Oke, sekarang. Oke, kakak yang gerakin dulu ya, Javier ya. Layarnya ya. Sebentar, Javier. Ini keyboardnya kepencet gak nih, Javier? Kepencet jari gak? Oke, akunnya ingat, Javier? Banyakan nih. Kakak aja deh yang ngetik. Kakak aja yang ngetik, Javier. A-nya kebanyakan. Oke, oke. Kebanyakan itu passwordnya. Kebanyakan. Ah, salah berarti passwordnya. 1323. Coba isi 1323. Kebanyakan, Javier. Sini kakak isiin. Sini. Sebentar. Javier diam dulu. Kakak isiin.
Oke, kerjainnya yang, wah lesson 4 juga Javier belum ngerjain nih. Oh, kerjain yang lesson 3 ya, Javier ya. Udah ngerjain sebagian ya, Javier ya. Kayak nggak apa deh. Waktunya sampai jam 11 ya, teman-teman ya. Wah, ini udah pada mau selesai nih. Mantap.
Kalau ada pertanyaan, panggil kakak ya teman-teman ya. Wah ini, sorry Javier, Javier gimana ini? Tidak paham? Tapi itu nomor 1 sampai 6 bisa tuh. Tuh, saya bingung loh yang nomor 7. Nomor 7 Nomor bingung. 7 sama. Oke. Tapi Tanya. udah bener tadi tuh. Kok sekarang nggak kok tadi? Oke. Ali nomor 7 udah belum Ali? Oke, kita salah deh. 90 Ali ya. 7 udah ya. Wah, udah nomor terakhir nih Ali nih. Ih. Oke. Sebelum kita lanjut kelas nanti kakak jelasin nomor 7 deh. Karena di sini Malik sama Javier belum paham nomor 7 ya. Oh. Oke ya. Aduh, Coba kerjain nomor lain dulu kalau gitu. kayak gini deh, kayak gini deh. Oke. Di sini berarti sampai 55 aja ya. Lah, 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 55. lah, 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 Habis lah, ini lah. nanti Oh, kakak kayak jelasin, kakak jelasin kayak lagi nomor 7-nya. Oke, kita balik ke Zoom dulu ya deh. Kita balik ke Zoom dulu. Kakak bantu ya. Nomor 7 ya, nomor 7. Oke. Kalau teman-teman lebih suka kakak on cam apa pakai avatar teman-teman? Gimana? Yang asli. Yang asli ya, ya udah. Kalau gitu kakak yang asli aja deh, tidak pakai avatar. Oke teman-teman, kakak lanjut jelasin ya, yang soal nomor 7 tadi. Sebentar kakak buka dulu. Nomor 7. Oke. Hmm. Oke, udah kelihatan? Kelihatan ya. Nomor 7 nih gampang teman-teman. Cara ngerjainnya mirip-mirip sama soal nomor 6. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan kita harus menumbuhkan semua tanaman. Di sini ada berapa tanaman yang harus kita tumbuhkan? Coba dilihat. 5. 5, betul sekali. 1, 2, 3, 4. 4. Ada 4. 4 apa 5? Ini 5 yang ini juga ya? Iya, ini juga. Oke. Sorry. Ini juga perlu kita tungguin. Ya benar, yang 6 juga nih. 12 sama 6 ya. Betul, ada 5 tanaman yang harus kita tumbuhkan. Oke, Javier boleh tidak dicoret-coret? Oke, terima kasih. Nah, cara ngerjainnya mirip teman-teman sama soal nomor 6. Kita lihat jarak antar tanaman itu berapa derajat. Kira-kira sama apa enggak? Nah, ini tanaman 1, 2, 3, 4, bisa nih, 4, 5. Gitu ya. 5. Nah, dari tanaman 1 ke tanaman 2 berapa derajat? Ayo. 20 derajat. 60, 60, 60. 60, betul. 60 karena 2 jam ya jaraknya ya. 1, 2 gitu. Dari tanaman 2 ke 3 60 sama. 60 juga. 3 ke 4 60. 60. 60. 4 ke 5 60. sorry, 4 ya, benar. 4 ke 5 60 juga. Nah, berarti sama nih. Semuanya
60 derajat. Jadi kita tinggal pakai repeat aja, teman-teman. Nah, tapi bedanya adalah kalau tadi di soal nomor 6 tembakannya itu sudah menghadap tanaman pertama. Nah, kalau sekarang belum. Jadi kita bikin tembakannya ini menghadap tanaman pertama dulu. Nah, kira-kira dia harus bergerak ke arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam buat ke tanaman pertama. Ya. Tipisnya kemana? Arah. Searah, betul. Searah ke kanan ya berarti ya geraknya ya. Searah jarum jam, berarti pakai turn clockwise tuh. Nah, terus dia bergeraknya berapa derajat? Berlawanan kanan ke arah. 60, Berlawanan. Berapa? 10, 30. 30. Nah, di sini sudah 30. Nah, kalau gitu sekarang, nah kita cek. Nah, sekarang sudah menghadap tanaman pertama. Nah, kalau gitu tinggal kita eksekusi aja, teman-teman. Kayak Putar. soal nomor 6 tadi. Berarti kita pakai repeat. Habis itu karena tadi sudah menghadap, kita langsung siram. Putar. Water. Nah, habis itu baru kita bergerak ke setiap tanaman. Pakai turn clockwise tuh. Tadi jaraknya antar tanaman berapa? Berapa? 60. 60. Turn clockwise tuh 60 derajat. Terus repeatnya berapa kali? 5. 5. Betul, 5. Karena tanamannya ada 5. 5. Berarti repeatnya 5. Udah gitu aja. Nah, sekarang kalau kakak jalanin. Nah, selesai. Gampang kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mereka tadi awal-awalnya susah, sekarang Lebih gampang. gampang ya? Oke. Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu sekarang kita mulai masuk ke dalam Scratch ya. Nah, nanti teman-teman tinggal kerjain aja kayak gini. Oke, boleh difoto deh. Soal nomor 7 boleh difoto. Buat Malik sama Javier. Tadi kakak cek Ali udah ya? Hmm. Sudah? Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang kita mulai masuk ke dalam Scratch ya, teman-teman ya. Tadi kan kita sudah belajar materinya, habis itu materinya sudah kita praktekkan di dalam apa? Di dalam game tumbuhan tadi. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kita ke dalam Scratch ya. Karena inti dari pelajaran visual programming ya kita hands on atau praktek di dalam Scratch kayak gitu. Oke. Di sini ada 6 soal. Kakak akan jelasin 3 soal. Jadi setengahnya ya. Oke, di sini soal pertama judulnya buka pintu. Nah, berarti kita fokusnya sama pintunya aja. Di sini ada 2 sprite, kita nggak perlu perhatikan. Jadi perlu kita fokus sama pintunya aja. Oke, kita baca deskripsinya dulu. Bantu para robot untuk bertemu. Program pintu agar terbuka ketika Anda menekan tombol spasi. Gitu ya. Jadi kalau kakak tekan tombol spasi, nah, pintunya akan terbuka. Gitu ya. Nah, ini pintunya bergerak setiap kakak pencet tombol spasi. Kakak pencet lagi, pintunya akan tertutup. Kakak pencet lagi, pintunya terbuka. Nah, udah kebayang belum? Ini pintunya bergerak berapa derajat per sekali pencet tombol spasi? Nah, kebayang? Nih sekarang di angka berapa? 90. Betul, 90 derajat. Mantap, Malik. 90 derajat ya. Oke, sekarang kita cek. Penempatan awal. Pintu harus selalu tertutup di awal. Gunakan perintah mengarah ke arah untuk mengatur posisi. Oke. Setiap ada task, ada perintah untuk melakukan penempatan awal, langsung aja kita buat, teman-teman. Pakai bendera hijau karena di sini setiap kita gunakan perintah mengarah ke arah untuk mengatur posisi. Pintu harus selalu tertutup di awal. Oke. Jadi setiap kita pencet bendera hijau, pintunya akan tertutup. Nah, perintah mengarah ke arah.
itu bahasa Inggrisnya point in direction ya. Mengarah ke arah, point in direction. Kalau pintunya tertutup, berarti dia ke angka berapa? Ayo. Biar pintunya tertutup, dia ke angka jam berapa? 6. 90. 6. Berarti kalau ke angka 6 berapa? Kalau 90 kan ke angka 3. Kalau ke angka 6 30. berapa? 30. 30. Kurang tepat. Kalau 30 kan ke angka 1 tadi. 1 jam 30 derajat. Kalau ke angka 6 berarti berapa? 90. 90. 90 itu ke angka 3. 180. Tuh, 180 ya. Nah, oke. Kita ketik 180. Nah, Nah, 180. Bener ya? Ke bawah nih ya. Oke, kita enter. Kalau kakak pencet bendera hijau, harusnya dia nutup ya. Kita cek. Wah, dia nggak nutup, teman-teman. Nah, kira-kira kenapa? Tahu nggak? oh sakit. Padahal dia udah 180 nih di sini. Harusnya ke angka 6. Tapi kenapa dia malah ke angka 9? Nah, di sini juga udah pas. Nah, panahnya udah ke bawah. Ada yang tahu kenapa? Tadi angkanya nggak ada di 12. Angkanya nggak ada di 12. Maksudnya gimana tuh? Ini udah nih, udah ke bawah nih panahnya. Udah pas nih ke angka 6. 180 itu ke angka 6 tuh udah pas. Ke bawah. Tapi kenapa pintunya malah nggak ke bawah? Dia malah ke angka 9. Ada yang tahu? Oke, bingung ya? Kakak pas pertama ngerjain ini juga bingung, teman-teman. Tapi kakak tahu kenapa? Karena kita sudut pandangnya beda sama pintunya. Nah, pintunya itu sudut pandangnya bukan ujung pintu, tapi pertengahan pintu. Kalau kakak gambar garis di sini, di tengahnya, kakak gambar garis, terus kakak kasih panah. Nah, pintunya itu menghadap ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang garisnya menghadap bawah. Sama persis seperti panah di sini ya. Jadi, garisnya sudah benar menghadap ke angka 6 gitu. Terus kalau kakak pindahin ke angka 9, nah garisnya juga ke angka 9 gitu ya. Jadi ini masalah sudut pandang aja teman-teman. Masalah sudut pandang saja gitu ya. Intinya kita sekarang pakai point in direction 90 biar pintunya ketutup. Jangan 180. Oke, sekarang kita lanjutin. Penempatan awalnya sudah selesai. Pintu harus selalu tertutup setiap kita pencet tombol bendera hijau. Nah, sekarang pintu akan berputar setiap kita pencet tombol spasi. Setiap kita pencet tombol spasi di keyboard. Nah, di sini ada repeat 10 kali sama putar 9 derajat. Pintu terbuka ketika Anda menekan tombol spasi. Perintah putar titik-titik derajat, berarti yang ini ya, turn titik-titik derajat itu degrees. Turn 9 degrees nantinya ya. Akan memutar pintu relatif terhadap pintu itu sendiri. Mari kita letakkan perintah ini dalam perulangan agar perintah terulang beberapa kali. Oke. Berarti eventnya apa teman-teman? Kalau misalnya perintahnya akan dijalankan ketika kita pencet tombol spasi. Eventnya apa? Apa? Key preset. Betul. When space key press. Gitu ya. Kayak ini nih eventnya. Jadi setiap kita pencet tombol spasi dia akan bergerak. Nah, biar dia berputar, kita tinggal ikutin ini aja, udah dikasih tahu. Pakai repeat 10 kali, habis itu turn 9 degrees, 9 derajat, putar 9 derajat gitu ya. Oke. Kenapa dia 9 derajat, teman-teman, bukan 90 derajat? Padahal tadi kayak kata siapa tadi yang jawab pertama? Malik ya. Dia bergeraknya tuh per 90 derajat, Kak. Nah, kenapa di sini 9 derajat? Harusnya kan 90, bukan 9. Tapi kenapa dia 9 derajat?
Ada yang tahu? Ayo, kakak ajarin teman-teman cara berpikir kritis. Kenapa dia 9 derajat bukan 90? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke, kakak kasih tahu. Karena 9 derajatnya di-repeat 10 kali. Gitu. Kalau 9 diulangi 10 kali berarti jadinya 90. betul. Makanya dia tetap 90 derajat gitu. Karena di-repeat 10 kali. Oke, sekarang kalau kakak pencet tombol spasi, bentar. Nah, dia sudah bisa bergerak tuh ya. Pintunya sudah bisa bergerak sebanyak 90 derajat. Oke, kalau misalnya teman-teman muncul pertanyaan, Kak, kenapa enggak langsung aja turn, kita kasih turn 90 derajat gitu. Kenapa harus turn 9 derajat, habis itu di repeat 10 kali? Oke, kita cek perbedaannya ya. Apa bedanya 9 derajat di repeat 10 kali sama 90 derajat langsung? Nah, kalau kakak pencet tombol spasi sekarang, nah dia tetap bergerak teman-teman ya. Tetap bergerak sama 90 derajat juga. Tapi pintunya langsung pindah ya. Seperti teleport dia ya. Jadi pergerakannya itu tidak smooth, tidak perlahan. Dia langsung pindah ke titiknya, ke sudut derajatnya gitu ya. Nah, bandingkan dengan kalau kita kasih turn 9 derajat dan di repeat 10 kali. Nah, pintunya terlihat ya pergerakannya. Jadi bergerak perlahan gitu ya. Nah, hal ini teman-teman bisa manfaatkan ketika nantinya teman-teman ingin membuat game dan pergerakan sprite-nya itu harus terlihat. Jadi jangan kayak jadi gerakannya itu jangan kayak orang teleport ya, langsung pindah-pindah, tapi kelihatan pergerakannya satu-satu. Jadi bendanya itu atau karakternya itu terlihat bergerak gitu. Kalau yang turn 90 degrees, 90 derajat, dia nggak kelihatan bergerak, dia langsung pindah. Tapi kalau yang 9 derajat di repeat 10 kali, dia terlihat bergerak. Nah, kita juga bisa bikin pergerakannya lebih smooth lagi. Misalnya turn-nya itu 0,9 derajat, habis itu kita repeat 100 kali. Nah, kita lihat. Nah, gerakannya lebih lambat. Jadi pergerakannya lebih terlihat. Jadi ini materi sederhana, tapi teman-teman harus paham ya. Harus paham karena nanti ketika teman-teman membuat game yang lebih rumit, yang lebih bagus gitu ya, pergerakan karakternya itu harus benar-benar teman-teman pikirkan gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan hal ini untuk membuat game yang lebih keren lagi. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau kakak cek, udah betul semua. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut soal nomor 2. Oke, nomor 2 judulnya Kesatria. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah kesatrianya itu berjalan ya, mengitari apa nih namanya? Menara. Ya. Kesatria sedang bertugas dan menjaga menara. Program dia supaya berjalan mengelilingi menara dari semua sisi. Menaranya ini ada 4 sisi, artinya kesatrianya harus bergerak sebanyak 4 sisi gitu ya. Kalau kakak pencet bendera hijau, kesatrianya bergerak mulainya dari pojok kiri bawah sini ya. Mulainya dari pojok kiri dan dia bergerak ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah gitu ya. Oke, sekarang kita cek di sini ada 4 task, ada 4 tugas ya. Pertama penempatan awal. Ingat setiap ada perintah penempatan awal, kita langsung buat aja. Kesatria mulai bergerak dari pojok kiri bawah dan menatap ke kanan. Oke. Menatap ke kanan gitu ya. Berarti ketika kita pencet bendera hijau, kesatrianya akan memulai dari pojok kiri bawah. Kita taruh kesatrianya ke pojok kiri bawah. Nah, ini materi ini ya. Materi titik koordinat ya. Berarti titik koordinatnya pakainya yang ini. Sudah sesuai, langsung saja kita taruh. Dan dia menghadap ke kanan. Menatap ke kanan.
Nah, kalau ke kanan berarti ke angka berapa, teman-teman? Kalau di jam paling kanan itu angka berapa? 3. 3, betul. Mantap. Kalau 3 berarti berapa derajat? Angka 3 berapa derajat? Jam 3? 3 jam? 90. 90. Berarti kita pakai point in direction, menghadap ke arah 90 derajat. Nah, ke kanan ya. Gitu. Oke. Sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, satrianya harusnya sudah langsung menghadap ke kanan. Ini masih menghadap ke atas nih. Ting. Oh, sudah menghadap ke kanan. Oke. Sudah selesai penempatan awalnya. Habis itu kesatria berjalan mengelilingi satu sisi menara. Nah, biar dia berjalan, kita pakai perintah ini ya. Perintah move 10 langkah atau 10 steps. Habis itu kita repeat sebanyak 10 kali. Move 10 step dan kita repeat 10 kali. Oh, ini udah ada ya? Sorry, nggak kelihatan. Udah hapus aja. Gitu ya. Untuk melewati sisi dari menara, kesatria mengambil 10 langkah sebanyak 25 kali. Oke, berarti kita harus baca deskripsi nih, teman-teman. Kalau nggak dibaca, harusnya gerakannya kurang. Kesatrianya nggak akan nyampe sini nih. Kalau kita cek, nah, dia baru setengah. Karena di sini juga di deskripsi dikasih tahu 10 langkahnya sudah benar, tapi sebanyak 25 kali. Artinya repeatnya kurang nih. Repeatnya harus kita kasih 25. Sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, nah, cukup ya dia ya. Udah sampai sisi menara yang lain. Oke, selesai nih tugas kedua. Terus kesatria berbelok. Setiap kali mengelilingi satu tembok, kesatria berbelok 90 derajat. Catatan belok tidak searah jarum jam. Nah, kalau tidak searah jarum jam, dia itu ke kiri apa ke kanan, teman-teman? Kiri. Ke kiri. Berarti, nah kalau teman-teman lihat, di sini kan ada putarnya yang ke kanan sama yang ke kiri. Kalau tidak searah jarum jam kan ke kiri. Berarti pakainya yang ini. Turn, berapa derajat tadi? 90 derajat. Kita kasih aja. 90 derajat. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Habis itu kita cek. Perulangan. Untuk mengelilingi 4 tembok, kesatria harus mengulangi jalannya dan beloknya sebanyak 4 kali. Nah, berarti kita harus mengulangi perintah jalan dan belok sebanyak 4 kali. Jadi langsung saja kita kasih perintah jalan dan beloknya sebanyak 4 kali. Gitu. Selesai. Sekarang harusnya kalau kakak pencet bendera hijau, nah, kesatrianya sudah bisa mengelilingi temboknya sebanyak 4 kali. Kalau kakak cek, betul semua. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Gampang ya harusnya ya. Nomor 2 juga easy peasy harusnya. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut soal nomor terakhir. Oh, udah lewat 15 ya. Oke. Mau nomor 3 apa nomor 4? Nomor 3 apa nomor 4? 3. 3. 3 tentang telur, 4 tentang apa nih? Bola berputar. Oke, mau yang mana? 4 dan 4. Oke, yang 4 ya. Bolanya berputar. Kalau kakak pencet bendera hijau. Yang tiga. Hah? Yang tiga. Yang 3. Oke, sekarang penentunya berarti Ali. Oke, Ali maunya 3 apa 4? Nomor 3. Oke. Tiga. Mohon maaf Malik. Mohon maaf Malik ya. Tiga. Ali dan Javier milihnya angka 3. Nomor 3. Tiga. Oke. Kita kerjain nomor 3 berarti. Telur. Kalau kakak pencet bendera hijau, nah, pecahkan telur untuk melakukan itu. Program rotasi 90 derajat. Jadi telurnya dari dia utuh terus menetas. Udah gitu aja ya. Oke, di sini tasnya ada banyak, ada 5. Penempatan awal pertama. Di awal telur ada di suatu titik, berputar ke suatu arah dan tidak pecah. Oke, berarti telurnya masih utuh ya, teman-teman ya. Telurnya masih utuh.
Oke. Dia ada di sini ya. Sudah betul. Penempatan awal. Kalau penempatan awal biasanya kita pakai go to X dan Y biar dia selalu ada di sini ya. Gitu. Habis itu berputar ke suatu arah dan tidak pecah. Oke, penundaan. Berarti pakai wait, teman-teman ya. Bila pergantian posisi terjadi dalam sekejap, kita tidak akan melihat perbedaannya. Mari tambahkan jeda 1 detik untuk melihat animasinya. Oke, berarti pakai wait 1 detik. Oke. Habis itu telur berputar. Gunakan perintah 90 derajat berputar. Nice. Perhatikan bahwa telur akan berputar ke kiri. Ya. Dia akan berputarnya ke kiri. Kita tinggal taruh. Berarti yang ke kiri. Turn-nya yang ke kiri 90 derajat. Oke. Telur bergerak ke kiri. Untuk menjatuhkan telur ke samping secara visual, tetapi agar telur tidak bergerak, Anda perlu mengganti koordinatnya. Koordinat apa yang harus diganti jika telur bergerak ke kiri? Nah, tinggal kita geser aja ke kiri berarti telurnya ya. Berarti tinggal misalnya, berarti kalau ke kiri sumbunya apa? X apa Y? Kalau ke kiri sumbunya X apa Y? X, betul. X, betul. X. Berarti kita pakai go to X dan Y, tapi X-nya kita tambah. Misalnya ini 100 ya tadinya. Kita bikin 120 gitu ya. Nanti dia akan bergerak ke kiri. Oke, habis itu telur pecah. Pilih custom yang sesuai. Nah, kita cek di sini. Customnya. Oh, egg A itu telurnya belum pecah. Egg B itu telurnya pecah. Berarti switch custom to egg B. Nah, tapi di sini di penempatan awal telurnya belum pecah ya. Telurnya belum pecah berarti kita kasih switch custom to egg A gitu. Oke. Habis itu sebentar. Nah, karena di sini bergerak ke kiri ya. Bergerak ke kiri, jadi kita harus atur dulu nih, teman-teman. Direction atau posisi telurnya. Nah, kita harus kasih posisi telurnya itu menghadap ke 90 derajat ya. Karena di sini nantinya akan ke kiri 90 derajat. Jadi kita atur dulu dia akan ke arah 90 derajat di awal. Oke, sekarang kalau kakak pencet bendera hijau, nah telurnya sudah sama ya. Sudah sama belum? Nah, sudah sama. Oke, kalau kakak cek, betul semua teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sepertinya ini agak rumit ya. Kayaknya sih susahan ini teman-teman daripada yang soal nomor 4. Jadi keputusan yang tepat minta dijelasin nomor 3 dibanding nomor 4. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham tentang perintah atau programnya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf ya teman-teman ya, ternyata kakak jelasinnya lumayan lama nih, 20 menitan tadi. Nggak apa-apa, mendingan teman-teman paham ya, daripada nggak paham, tapi waktunya masih banyak gitu. Mendingan paham waktunya sisa dikit, daripada nggak paham waktunya sisa banyak. Jadi sekarang teman-teman silahkan kerjakan 5 menit, sedapatnya dulu aja. Habis itu nanti setelah 5 menit, kita balik ke Zoom lagi dan penutupan. Oke, silakan teman-teman dibuka website algoritmiknya sambil di-share screen. Kerjakan nomor 8, scratch, belok, dan rotasi. Lesson 3 nomor 8. Oke, Javier udah share screen. Keluar dulu Javier. Klik tombol back yang di kiri. Tombol back yang di kiri. Yang bawah, back yang bawah. Kejauhan. Oke, lesson 3. Lesson 4 minggu lalu kita belajarnya. Kebalik. Nomor 8. Oke, udah dikerjain tuh. Wow, keren. Oke, nomor lanjutin ya Javier ya. Nomor 2, nomor 3 belum ya?
Oke, Anterin Alik Feren. belum. Ah, Ali nomor 3 belum. Oke. Mantap, mantap, mantap. Berarti minggu lalu teman-teman salah ngerjain nih kayaknya nih. Ngerjainnya malah yang lesson 3 ya, bukan lesson 4 ya. Kalau gitu nanti dilanjutin ya yang lesson 4 ya. Kakak cek tadi masih pada belum ngerjain nih lesson 4-nya. Oke, waktunya sampai 11.27 ya teman-teman ya. Semangat. Kalau ada pertanyaan langsung panggil kakak aja. Kak Hisam izin ke ayah dulu. Mangga, Ali. 2 menit lagi ya teman-teman ya.
Oke, kita balik ke Zoom, teman-teman. Kita penutupan ya. Kakak bantu. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Semoga paham ya materi hari ini ya. Kalau nggak ada, kalau gitu kita foto-foto kayak biasa, teman-teman. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi. 1, 2. Boleh hormat. 3. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih.